Halo Lukman. Halo, Eh, gimana wah gimana ini kebetulan Mas? nih kesempatan bagus nih bisa ngobrol bareng nih, bincang santai sama Master Mas Lukman nih. Lebih Iya. master Mas Adam kali ya? Suhu Oh ya? enggak, ini kita kalau aku masih newbie Mas Lukman. Oke Oke, nih, tapi gimana ini? ya, Akan bahas apa kita hari ini Mas? oke ini pertama kali ya ini sesi kita nyoba review ya, review sebuah tools. Nah, mungkin dari Mas Lukman sendiri pernah nyobain nggak Firestore atau mungkin ada sedikit kesulitan gitu dalam pakai Firestore? Mungkin bisa di-share sedikit Mas Lukman ya. Firestore itu sih make ya, tapi nggak sampai ke production. Hmm. Biasanya ini Mas, aku makainya itu untuk testing-testing aplikasi ini apa mobile mobile apps UI-nya itu. Hmm. Misalkan masih belum sempat bikin back end-nya itu untuk nyoba-nyoba di awalnya itu biasanya make Firestore sih. Hmm. Sambil di develop back end-nya gitu. Oke. Mungkin Mas Lukman ada kesulitan nggak dengan Firestore ini? Sebenarnya sih Hmm. eh ya nggak terlalu sulit sih Mas. Cuma ada sedikit ini ya. Kalau misalkan kita pakai MySQL itu kan sudah ada eh, GUI-nya ya. Tinggal Hmm. masukin ini, telah klik-klik Hmm. di sana sini gitu. Nah, Hmm. kalau di Firestore ini kan harus buat ini apa? Buat dokumennya terus buat dokumennya itu satu Collection. persatu, collection-nya itu Iya. satu persatu. Misalkan buat collection lain itu field-nya ditambahkan lagi, Hmm. field-nya buat lagi. Nah, Itu untuk ngeluarin itu sih. retrieve data harus perlu ini ya coding dulu gitu ya, Mas Untuk Lukman ngedit ya. data harus ini apa ngoding di back end-nya dulu atau pakai Postman itu Mas biasanya. Ya Harus pakai lewat Postman Postman. ya. Mm-mm. Padahal kita perlu waktu cepat ya, menghemat waktu ya untuk retrieve data yang berelasi dengan dokumen-dokumen yang lain gitu kan. Iya sih, ya harapannya Hmm. emang pengen kalau ini sih biasanya saya pakai kayak aplikasi pihak ketiga sih Mas kalau di MySQL untuk nampilkan datanya tuh jadi mudah gitu. Untuk Oke. menginputkan data juga misalkan kolomnya sama. Itu Hmm. gampang sih tinggal diisi satu row di bawahnya Hmm. gitu. Iya. Tinggal diisi value-value-nya aja. Tapi kalau di Firestore kan agak gimana gitu ya. Pengennya tuh copy paste field sebelumnya gitu loh. Iya, emang kita kan cari yang paling mudah, Mas. Iya. Oke. Ini kebetulan banget sih dengan topik kita kali ini nih, Mas Lukman. Kita bisa nih pakai yang namanya itu Fireful, Mas. Oh, Iya, jadi apa di ini? Fireful ini itu sudah powerful banget nih. Jadi kita nggak perlu lagi nih coding manual hanya untuk retrieve data. Bahkan untuk export pun itu tinggal sekali klik aja, Mas Lukman. Hmm. Iya, jadi kita ada graphical user interface-nya nih untuk manajemen data dari Firestore. Nah ini nih, gini nih Iya, nih yang kayak saya gini. pengen ada sebelumnya. Iya, Wow, 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 gampang wow, wow. banget untuk loginnya juga. Nah, seperti ini. Nah, selain itu, selain retrieve data, kita juga bisa testing nih, testing query secara live, Mas Lukman, di sini. Kita langsung bisa tinggal copy JavaScript ya. JavaScript kebetulan di sini kita akan pakai Node.js, jadi kita tinggal copy aja nih script Node.js tinggal kita paste di codingan kita, Mas Lukman. Setelah kita berhasil query sampai cocok nih datanya yang kita butuhkan gitu. Benar-benar. Query-nya itu ditulis di Fireful-nya. Iya betul, langsung di Fireful. Jadi kita nggak Oh, perlu install Node.js dulu atau kita ya trial dan error di dalam coding kita itu kita nggak perlu lagi. Jadi kita langsung bisa ngetes query kita itu berhasil atau enggak itu lewat aplikasi dari Fireful, Mas Lukman. Cepet banget hmm, ini. Jadi bisa efisien lah waktu kita buat ngoding bisa lebih cepat. Bisa lebih cuan lah pakai I ini Mas see. Lukman. Oh, siap, 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 siap. Iya. Oh, Jadi kita bisa dengan Fireful ini kita bisa create collection, kemudian kita bisa copy collection, bisa duplicate data, bisa retrieve data, join data, itu gampang banget di sini.
Nah, ini beberapa kelebihannya ya, mulai dari kita mudah untuk import, kita bisa langsung import tuh data ke dalam Hmm. collection dari file CSV yang kita punya tuh. Jadi kalau misalkan kita Oh, dari punya, CSV ya? ya dari CSV, jadi kita bisa import dari DB yang Oh. lain tuh untuk masuk ke dalam file store punya kita. Jadi nggak perlu repot nih. Oh. Masa kita mau ngelupin satu-satu, Mas? Kan Iya. effort banget gitu ya. Iya, iya Nah, sih. jadi kita bisa migrasi data lebih cepat sih pakai Fairview ini. Kemudian kita juga bisa ekspor data yang dari Vestor ini kita mau integrasi nih ke DB yang lain itu juga bisa. Ini ada fiturnya, fitur I ekspor. see, I see, I see. Ya, tapi kalau yang aku sendiri, yang aku butuhkan sendiri, itu lebih kepada kita bisa query secara langsung sih di dalam aplikasi Fairview ini untuk lebih cepat mendapatkan data yang kita pengen nih buat aplikasi kita. Gitu, Mas. Iya, ya Nah, ini yang sebenarnya saya cari ini. Saya biasanya kalau MySQL itu hmm, make third party ya, Mas. Kayak Navicat atau SQL Log gitu kan. iya sama. Kita sama Heidi kebetulan kita SQL gitu. juga Heeh. sering beberapa kali kita juga sering coding bareng. Jadi tools yang kita pakai kurang lebih sama lah itulah. Iya itu Ya. saya malah mikir fitur-fitur yang ada di mereka itu Heidi SQL, Navicat SQL itu Hmm, pengen ada itu hmm. untuk Firestore gitu loh. Ya Iya ini betul betul. kayak Ya gini nih ini jawabannya. memudahkan Memang banget sih. tools ini agak sedikit nggak gratis ya, tapi masih worth it lah untuk kita pakai tools ini gitu. Asik. Itu Coba opsi ini sih. Mas, demo-demo sih, demo sih. Oh, oke. Oke, nanti kita demo. Tapi mungkin di awal kita coba kenalin ya. Ini mungkin teman-teman sudah pada tahu semua nih soal tentang apa itu Vestor, kegunaan Vestor seperti apa, bentuk tutur datanya seperti apa. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Tapi kita coba, mungkin barangkali nih ada teman-teman yang sempat melihat nih Oke. video kita masih belum pernah nih mengenal Vestor. Nah, Oke. mungkin secara singkat aja ya. Jadi Oke. Cloudflare Store itu salah satu produk dari Google ya, itu versi terbaru dari real-time database. Nah, di dalam Fire Store ini kita akan mengenal yang namanya collection. Nah, collection ini biasanya kalau di dalam MySQL itu kita sebutnya table sih. Ya, dan Oh, collection itu ya. iya collection itu Oh, kita biasa sebutnya kalau iya di iya. database lain tuh table gitu. Nah, kalau di sini Benar kita benar. sebutnya collection. Nah, Firestore sendiri adalah salah satu bahasa yang no SQL ya. Jadi kita nggak ada Mm-mm. coding SQL sama sekali gitu. Meskipun ada lah beberapa tools yang jadi dari Investor ini akan dikonvert ke SQL gitu. Itu ada toolsnya. Jadi udah dari I no see. SQL dia akan menggunakan SQL juga bisa tuh pakai plugin. Mm-mm. Iya. Nah, di dalam collection sendiri itu kita akan mengenal tuh yang namanya eh, dokumen. Jadi di dalam collection itu akan berisi banyak dokumen ya di situ. Nah, Mm-mm. kalau di database sendiri kan di dalam tabel kita biasanya nyebutnya berisi banyak rows lah, data rows seperti itu. Nah, kalau di sini kita nyebutnya dokumen. Nah, di yang kolom paling kanan ini adalah data yang kita simpan di dalam setiap dokumen. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nah, di dalam data ini akan berisi beberapa tipe data, mulai dari string, kemudian ada data bentuknya geolocation juga ada ya, untuk menyimpan data map. Kemudian di sini juga kita bisa simpan tipe data URL pakai string. Kemudian kita juga di sini ada yang paling penting nih untuk terintegrasi dengan dokumen-dokumen yang lain atau koleksi yang lain, kita akan menggunakan tipe data yang namanya dokumen reference. Seperti itu Maksudnya artinya. ini ya foreign key gitu ya Mas ya? Iya, seperti foreign key kalau di database lain. Cuma karena Oh, ini I see. NoSQL, ini agak berbeda sedikit konsepnya. Jadi kita harus menyesuaikan mindset kita dengan Firestore. Seperti itu, Mas. Oh, I see, I Ya, see. ini aku jelasin secara pengalaman ya. Mungkin secara lebih detail mengenai Firestore itu mungkin teman-teman atau Mas Lukman juga bisa langsung baca di dokumentasinya ya. Iya, oke Seperti oke. itu. Oke Mas Lukman, ini sebelum kita mulai aplikasinya ya, jadi di sini juga kita sudah punya nih
Ini Eh, tampilan untuk Fireview-nya ini ya, Mas? ya ini tampilan untuk Fireview-nya Nice. seperti ini. Jadi kita kalau di awal tuh kita cuma tinggal install aplikasi, kemudian di situ akan ada tuh tombol sign in, ya seperti di video ini. Jadi di awal. Nah, kita awal setelah install, kita tinggal klik aja sign in. Kemudian sign in otomatis terkonek dengan Google Cloud punya kita tuh, Google Cloud Hmm, Store, hmm. konsol punya kita. Nah, kita nanti tinggal next next aja tuh, next kebiasaan ya kita. Jadi tinggal next aja itu udah langsung tercreate akun akun Firestore kita di Google Cloud otomatis. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke sini. Oke, mungkin Mas Lukman punya studi kasus, Mas, untuk contoh kita kali ini. Coba gini deh Mas, gimana kalau kita buat treat untuk Oke, membuat ini restoran mungkin. oke, restoran. Oke, kita jadi kita bikin dua table, yaitu yang pertama table. Sorry, kita nggak boleh sebutnya table, kita sebutnya collection. Oke, Oke. dua collection. Collection Iya, iya. pertama itu adalah eh, berisi data lengkap mengenai restoran, kemudian kita bikin satu collection lagi yang mereferensikan bahwa restoran itu punya pemilik gitu. Nah, jadi ada dua Hmm. collection. Yang pertama pemilik dan yang kedua adalah restoran. Oke, kita langsung buat aja. Jadi di Fairstore ini kita nanti bisa tampil ya collection-collection yang udah kita buat. Oke, langsung aja ya. Kita lanjut di sini, klik di halaman Firebase, klik menu Firestore Database, kemudian kita create collection-nya. Oke, jadi kita buat aja nih namanya biro. Namanya ya. Plural ini ya. Ya, restoran. Contoh, nah ini setelah kita Heeh. buat collection-nya ini kita diminta bikin satu dokumen nih sebagai sampel. Satu Karena kan row. konsepnya di NoSQL ini kan kita nggak perlu mendefinisikan semua Skemanya. fieldnya. Iya, nggak perlu Hmm. mendefinisikan dulu semua skema. Jadi skema setiap dokumen tuh bisa dinamis meskipun Hmm, dia bisa ada dalam berubah-berubah gitu ya. satu collection yang sama gitu. Oke, yang pertama jadi kita ada nama restoran, kemudian kita bikin di sini di restoran mungkin punya ini ya lokasi ya. Jadi lokasi, terus ada kontak. Habis itu di dalam sini apalagi Mas Luman. Jadi ada foto ya, foto Foto ya, foto foto ya. foto restorannya. Foto. Ya, oke. Okay. Nah, terus terakhir Pemiliknya. ini ada salah satu tabel bukan tabel, sorry. Ada field Ya, referensi pemilik. gitu kepada owner. Nah, oke, okay, kita sebutnya itu pemilik yang tipe datanya adalah reference. Nah, di sini Oh, diminta tipe data sendiri itu ya, ya. reference ya. Nanti akan kita bikin namanya pemilik. Nah, ini masih sampel dulu yang ini ya, Hmm. ID-nya Oh, karena I kita belum see. bikin. I see. Oke, ini nama string, lokasi ini adalah tipenya geopoint. Nah, ini longitude and latitude-nya. Contoh aja, nah yang lain kontak itu string nggak masalah sih. Atau mau dikasih number juga oke juga. Number, foto nanti kita isi alamat URL-nya di dalam sini. Ya, Mm-mm. Terus kalau udah selesai nih, tinggal kita save aja ya. Nah, seperti ini nih kayaknya ada yang kurang nih Mas Lukman. Coba diisi ya namanya. diisi. Nah, perlu diisi semuanya sih. Hmm, ada yang kurang nih. Tes Iya, kontak perlu diisi semua. ini foto. Nah, iya. Oke, contoh satu data udah selesai nih. Oke, sekarang bisa dilihat di Firefly ini udah ini saya. Oh iya, ini bisa. Tapi nanti setelah kita bikin collection yang kedua ya. Oh, Coba kita reload dulu ya.
kita buat lagi pemilik. Nah, di sini auto ID kita pakai. Ada nama, simple aja sih untuk tabel pemiliknya itu ada nomor HP-nya dia. Number lah di sini. Kita coba isi namanya, misalkan ini adalah Lukman ya. Wih, punya Telepon. restoran. Ya. Ini. Nah, Berarti ID yang di situ barusan, auto ID itu kita copy, terus kita letakkan di reference tadi ya Mas ya? betul betul. Nanti Oh, I ID see. contoh yang ini Oh, kita I see. copy. Untuk referensinya kita seperti ini nanti. Nah, Oh, I ini. see. Oke, sekarang kita udah buat nih dua table dengan pemilik dan restorannya kita udah ada. Nah, tinggal di view aja di sini. Oke, ini kita tinggal refresh. Tuh muncul dua table baru. Sorry, kok besan ya? Ngomongnya table collection. Nah, Collection itu ya. udah ada nih. Oke, kita Oh, submit aja nah, deh. Nah, jadi kelebihannya di sini kita kalau mau duplikat data tinggal gini aja nih. Tinggal di oke, kita pakai ID 2 misalkan. Ya, seperti ini. ID-nya, dokumen ID. Nah, tuh sudah ketambah. nah, gini Nah, nih. nama Ini restoran. fitur Mm-mm. yang diimpi-impikan ini. Iya. Oke, langsung Iya, aja iya, ya, iya, oke, biar oke. cepat kita ke materi utama kita kan kita akan demokan Firestore ini, kita akan olah datanya dengan menggunakan Node.js nih, Node.js. Oke, Itu gitu. Oh, gitu. ya Oke, mungkin oke. teman-teman sih udah yang udah biasa pakai Node.js seru banget, tapi kita kan di sini ingin review ya, ingin Ya, review. Buat kita sendiri sih masih seru sih. Mungkin buat teman-teman yang udah biasa udah nggak seru, tapi kita masih seru sih ngoding beginian. Oke, sekarang kita fill dulu nih datanya. Kita coba ambil datanya, mungkin kita buka Google Map ya. Nah, mau restoran apa nih, Mas Lukman? itu dah nih gacuan. Iya. Cocok itu. Lagi happening itu. Ya, kita coba list data-data migacuan yang ada di Jakarta ya. Nah, ini coba kita buka yang ini, migacuan Bekasi. Ini kita copy ya, data restonya. Oke, Ini terus kita kita masuk ke dalam sini. ini ya. Hmm. Bukan di endorse mie gacuan ya, tapi cuma Enggak, mumpung lagi buka. enggak, bukan. Hati-hati, bukan. Nah, kita cari yang lain lah, yang lain. Nah, itu mie gocuan udah. Mapnya belum ya? Soto apa gitu. Ya, oke. Ini kan tadi mie gacuan. Di sini kita copy Oh, downloadnya nah, ya. iya, Latitude ini kita longitude-nya pastiin ya. aja nih. Nggak 17Z nggak perlu dimasukin karena itu zoomnya. Oh, I see. Nah, di enter Oke, langsung di masuk kopas gitu kontak. ya. Kontaknya tadi di sini kalau nggak salah ada nih tadi kontaknya. Nah, di sini kontaknya. Nggak Oh, ada kita deh belum dapat ya, belum ada ya. Oke, di default kontaknya aja. apa? Oke, itu terus kita cari soto ayam. Ayam Madura ini. Nggak ada nih kebetulan yang Madura. Nah, nggak apa-apa Udah yang tuh, dari Madura tadi. yang paling Ini, atas udah deh. ya, Barokah, barokah, biar berkah. ya, kita masukin lagi nih. Kalau sudah masukin data harus di enter nih di sini di Hmm. Facebook. Kita balik lagi di sini kita copy ya. Nah, kita masukin. Oke. Nah, sekarang ini ID udah otomatis sudah beda ya untuk Hmm. dokumen ID-nya. Tinggal fotonya nih. Lupa tadi fotonya belum dimasukin. Nah, ini Iya, jadi foto. URL ya. Ya, masukin aja URL-nya. Sih, sih. Ini kita tinggal tampilin di aplikasi. Kita cuan Jatiwaringin, kita copy aja.
Sebenarnya untuk input datanya sih mudah banget sih kalau pakai Firefly ini. Kita nggak di Iya, jadi endorse ini tapi ya, tapi jadi ini lebih mudah ini ya. kita sekedar review aja sih, review aplikasi yang lebih efisien lah buat kita, bantu kerjaan kita. Nah, ini nomor Iya telepon kita benar. bedain. Ya, gitu. Karena number itu ya bentuknya, jadi nolnya di Ya, skip ya. iya, karena bentuknya number. Harusnya tadi Karena benar string bentuknya sih. number. Oke, sekarang untuk pemiliknya kebetulan masih sama atau kita bedain ya. Di sini kita punya dua pemilik nih. Kita restoran. Kan mereka kompetitor ya. Meskipun beda produknya. Oke. Jadi yang di kedua, ini kita bisa edit loh dari sini. Oh, bisa langsung dari jasonnya Bisa. ya? Nah, ini Oke. kebetulan yang ini punya Pak Adam ya. Oh, Nah, kayaknya nolnya hilang juga nih. Karena kita, iya karena kan bukan string ya tadi. ini udah berubah. Karena pakai number. Dia otomatis gini Mas, otomatis kalau number dia bikin ini ya, thousand separator ya, Ini ada pemisah thousand ribuan separator. gitu. Bener. Nah, Ini kita coba copy nih dokumen ID-nya di sini biar referensinya beda-beda nih kan. Kita mau manipulasi datanya ya. Nah, kelebihan dari Firefly ini kita juga selain kita bisa dapatkan kode ya, kode query-nya. Ini kita juga bisa filter nih Mas Lukman. Jadi contoh kita mau filter ya berdasarkan pemiliknya nih. nah, itu gimana tuh? Tipenya, ya tipenya itu dokumen ref. Kita pakai UI-nya ya. Ini caranya sih tinggal Oh, gini. biasanya kalau gini perlu ini sih Mas, oh, bikin query di backend-nya dulu sih, bikin function di Iya. backend. Nah, kalau di sini ini agak Oh beda nih. iya, Kita lebih mudah karena udah ada user interface-nya. Jadi kita tinggal query aja oh, pakai ini filternya. Jadi oh, itu kita I tinggal see. sebutkan nih nama collection-nya, lalu ID dokumennya. Nah, gitu. Nah, udah terfilter tuh. Oh, man, I see, aduh, Nah, gitu. mantap, mantap, oke, oke, Nah, sekarang oke, oke, oke. kita mau mau tahu nih gimana sih bentuk query-nya di Node.js. Nah, seperti ini. Cuma yang ini eh, yang di Node.js ini kita perlu refresh ya, yang aku blok ini. Nah, kita perlu refresh. Jadi kita harus mencari tahu tuh dokumen referensinya karena kalau kita langsung run seperti ini, itu Itu pasti error ya? error. Nah, pasti error. Karena ini Wah, tidak mencerminkan referensi dari collection data demo pemilih itu. oh, Nah, mungkin jadi ini ya sebenarnya masih ada. hmm, Tapi kan ini kan generatan dari iya, generate. Cuma ini lebih Firefly ya cepat, bukan Pak. ya? Kita mau mau yang lebih, misalkan kita mau ambil data yang lain tuh, filternya itu bisa di sini. Kita mau sorting berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nama. Nah, itu bisa. Nah, oke. Ingat soal yang error tadi nih, kita benerin dulu nih. Harusnya itu seperti ini codingannya, Mas Lukman. Jadi, kita perlu, jadi nggak bisa langsung seperti ini ya. Untuk mendapatkan referensinya, foreign key lah istilahnya. Kita nggak bisa langsung masukin seperti ini filternya. Jadi kita perlu cari tahu dulu dokumen reference untuk dokumen ID data pemilih ini kebetulan yang tadi namanya adalah Adam. Nah, kita perlu query dulu. Jadi kayak gini query-nya, kita simpan dulu namanya misalkan pemilik. Miliknya siapa? Nah, kita ambil dari database collection-nya nih. Ya, kita ambil Oh dari ini mana? Dari ini collection. ya. Iya, JavaScript ini ya Mas ya? iya pakai JavaScript. Oh, Nah, terus kita masukin nih dokumen referensinya seperti ini. Nah, biasanya kan dokumen ini kita kita kan di sini langsung paste aja, tapi sebenarnya hmm, dokumen ini kita dapatkan bisa dari query parameter ataupun dari post data hmm, gitu kan. hmm, Ya, hmm. jadi
ketika kita buka detailnya kita udah tahu sih, anggap aja kita udah dapat nih datanya, Anggap data udah ini. dapat ini ya, ID-nya ya. Bener. Terus kita tarik, nah langsung aja seperti ini, kita dapetin referensinya nih, pakai snapshot di sini. Hmm. Nah, ini tinggal di return aja sih, di return. Nah, seperti ini. Ini kan tadi error ya, kita coba. Tapi kalau kita udah dapetin referensinya, kita tinggal paste aja nih. Nah, ini. Oke, Oops, coba. nggak error kok. Nggak error kok. Oke, kayaknya ada sedikit yang kurang di sini. Kira-kira coba kita hapus dulu ya di sini ya. Function. Ya kita coba run dulu. Di sini adalah argumen di line di line. Oke, ini kayaknya berhubungan dengan promise ya di sini ya. Oh, kita kurang ini, Mas Lukman. Kita kurang Await-nya ya. wait dia di sini karena ini Oh kan iya, orang wait. asinkronus. Iya. Iya, iya, iya. Mm. Oke, kita coba lagi. Nah, nggak error. Nah, datanya udah I datang. see. Oke, berarti harus ada ini ya. Iya, Diambil dulu ada gitu ya, await kalau kita diinstansiin. kalau kita lagi kita pakai fungsi get ini kita perlu await karena dia akan I see. melakukan pengecekan data gitu. Kita harus menunggu dulu nih sampai datanya dapat dan disimpan dalam variabel pemilik ini. Jadi gitu, ini cara singkat. Oke, itu sekilas aja gimana cara kita Mm-mm. memfilter data restoran menggunakan eh, dokumen reference ya dari collection yang lain. Nah, sekarang kita lanjut nih, coba kita main ke Node.js-nya nih. Nah, kebetulan sih memang udah disiapin ya Mas Lukman. Jadi kode yang tadi kita copy itu kita bisa paste langsung di sini data yang tadi kita buat. Oh, yang tadi Nah, ditulis di Firefly ya, ya Mas? iya benar. I see. Karena ini Nah, emang emang satu bahasa juga ya, sama-sama JavaScript. jadi yang seperti ini kita tinggal paste aja nih di sini nih. Tinggal paste, lalu di sini kita bisa return datanya. Hmm. Ya, jadi seperti itu. Udah ada data. Nah, ini harusnya di looping lagi nih. Ya, seperti ini kita contohnya data resto ya, data resto. Yang tadi kita filter, kita mau tampilin nih di sini data resto. Berarti kita harus lakukan looping dulu nih di sini. Each kita buat functionnya. Ya ini callback ya. Kita tambahkan callback di sini itu berarti pakai doc. Nah, oke. Terus kita simpan nih di dalam variable resto-nya nih dokumennya. Cukup kayak gini nih. Buat responnya sebagai JSON ya. Nah, kita coba ya. Ini kita panggil di sini. Tuh datanya muncul. Oh, Datanya muncul Mas Lukman. I Ya, see. itu satu data. Iya. Dan ini sekelas info sih. Ini kita pakai Node.js ya. Node.js-nya itu kita bisa cek sih. Dan kita juga karena kita coba langsung dari cloud nih, kita pakai fiturnya dari panel sih. Ini yang
manajemen UI yang membantu banget nih buat programmer nih. Nah, kita untuk Node.js-nya sendiri itu versinya, ini aku pakai PM2 Manager ya. Untuk versinya itu, ini bisa dilihat di sini yang kita pakai. Ya, ini lagi lookup. Nah, kita pakai yang versi 16. 16. Versi Node.js 16. Agak lumayan baru sih. Tapi nggak baru-baru banget. Nah, kemudian untuk settingnya sendiri, itu kita ya seperti inilah standar. Terus kita pakai node monitor juga. I Oke, see. langsung aja kita lanjut lagi. Ini mungkin kita bisa hapus dulu ya. Jadi sekarang kita bikin dulu nih skeletonnya nih ya. Jadi kita di sini mau bikin list data restoran. Oke, kita mulai dulu nih untuk retrieve data dari restoran. Nah, ini coba kita buat penampung datanya dulu. Jadi resto ya. Ini aku singkat aja nama variabel suka-suka sih. Oh. Terus kita buat array kosong di sini. Akhirnya sekarang kita collect nih datanya. Berarti itu kita pakai fungsi ini, Mas Lukman. Oh, wait. Karena asinkron. Ya, benar-benar. Atau bisa juga di sini sih langsung. Sini bisa langsung juga sih. Wait, kemudian db dot collection. Benar ya, secara nama collectionnya ya. Mungkin masih ingat. Oke, terus kita tinggal get datanya aja nih. Tinggal get data di sini. Nah, perlu simpan lagi nih dalam JSON nih. Untuk ditampilkan ya Mas ya? Ya, untuk ditampilkan JSON-nya. Karena kan data yang di sini masih berupa objek nih, kita perlu tampilkan datanya kemudian dalam array output. Nah, kita udah buat. Nah, kita perlu looping Mas di sini datanya nih. Tadi, wah di sini udah ada contohnya ya. Kita nggak pakai ini looping yang biasa karena datanya udah dapat. Iya, kita pakai for each. Ini karena nggak ada autocomplete nih. Biasanya kalau di ini Udah pakai Copilot udah langsung keluar semua kodenya. di VS Code itu ya. Ini dokumennya kita render deh satu-satu. Kita coba ya. Nah, oke, terus output kita masukin ke dalam JSON. Oke, kita cek dulu nih datanya udah benar atau belum ya. Ini kayaknya sih udah ya. Sekarang kita coba cek kita trial dan error nih. Nah, datanya udah keluar. Tinggal Ya, diolah ya itu ya. Nanti tinggal diolah. Nanti next video kita akan show nih satu aplikasi yang menggunakan Firestore. Kita akan coba bikin aplikasi Android ya, Android maupun iOS itu dalam waktu 1 jam, Mas. Oke. Menarik, Mas. Biasanya kalau bikin aplikasi Android itu bisa sehari atau seminggu itu ya. Ini sejam, ya yakin ini sejam, Mas? Insya Allah bisa sih. Kita coba aja. Oke deh. Oke, menarik. Nanti kita kenalin di next video ya. Jadi semoga masih seger nih Mas Lukman.
Seger loh, menarik ini, menarik. Terus tadi Hmm. itu saya sempat baca-baca di website itu Hmm. katanya bisa nampilin geolocation apa? Maksudnya gimana Oh Mas? Udah iya, udah pernah nyoba nggak? Ini di geolocation Fireview-nya. di Fireview-nya bisa sih harusnya ya. Coba ya. Jadi datanya ini kita pilih yang table. Nah ini kan tadi kan kita masukin data ini Hmm. filternya kita reset dulu nih. Nah di sini kita bisa coba nih. Tuh langsung muncul mapnya. Oh, langsung bisa di preview dalam Hmm, aplikasi Fireview-nya. bener Berarti nih. dia kayak kayak ngerender. Oh, dia ini kerjasama ini ya, pakai API-nya Mapbox ini ya. Ini kayaknya sih pakai ini bukan Mapbox, ini Google Map. Mapbox sih Ini Mas itu Mas, tulisannya di kanan oh ya bawah itu. Macbook ya. Iya benar-benar. Ini pakai Macbook Mapbox. API, sorry. Agak ini sih nggak kelihatan. Itu bisa diubah di situ nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ini kayaknya udah Oke, preview default aja dia berarti ya. previewnya udah pakai Macbook. Yang penting sih longitude latitude-nya itu sama sih. Dan kayaknya Oh iya. ini apa? Bisa misalkan ada duplicate table gitu ya. Bisa ya Mas ya kayak gitu ya. Bukan duplicate table sih, Di duplicate dokumen, ada dokumen atau duplicate ini mau duplicate ini bisa nih collection collection. ya. Ya ini bisa Oh, mau di move collection juga bisa. Ya. Untuk yang I move ini see. nanti bisa dicoba sih. Kita mau rename, move, mau copy, collection, Oh, juga mau bisa transfer. transfer data ini ya. Bisa Bisa transfer kita data mau ke ekspor nih, ekspor collection nih. Nah, bisa nih, udah data-datanya muncul. I see, udah Kalau kita langsung mau jadi pakai JSON JSON. atau mau CSV, tuh kalau CSV kayak gini bentuknya. Berarti emang Kalau bisa saja. misalkan projectnya menggunakan ini ya, database-nya menggunakan Firestore ini benar-benar membantu banget ini Mas ya. Iya benar. Kalau Firestore itu kita pertama kita nggak perlu Untuk backup DevOps ya, backup. nggak perlu DevOps buat instalasi Mm-mm. ya. Kita langsung tinggal Benar. pakai Google Account, masuk ke Google Console, Mm. create di situ Mm-mm. datanya. Kemudian kelebihan lainnya di sini database ini juga kalau Mas Lukman punya user sampai puluhan ribu nih, puluhan ribu atau sampai jutaan itu juga bisa di karena Oh ada auto iya iya. scaling. Iya, Iya sih itu concernnya sih. iya. Jadi kita nggak perlu repot nih memanage server itu nggak perlu, udah langsung otomatis biarkan aplikasi menghasilkan cuan lah buat Mas Lukman. Buat Mas Adam Bercanda, juga lah. bercanda juga di bercanda, Buat bercanda. teman-teman juga lah ini. Wah, ini cocok Iya. sih. Oke, Oke itu oke. tadi sekilas ya. Nah, sekarang kita Mm-mm. Keren. balik lagi nih. Sekarang untuk read datanya nih. Itu Read mungkin data. di ini ya Mas ya untuk lebih lengkap membahas crowd-nya mungkin bisa di ini ya segmen khusus untuk crowd Firestore gitu ya Mas ya. Oh iya, nanti. Bisa, Mm-mm. bisa. Ini mungkin sedikit ya, dilanjutin. Bisa ya, Mas Luman? Boleh boleh boleh. Boleh, ini tinggal dikit nanggung nih. Tinggal data. Jadi untuk return data, ini sekilas aja nih. Nah, ini tinggal kita, seperti yang aku tadi bilang nih. Data berarti kita tadi sudah sempat sih contohin. Jadi seperti ini datanya. Kemudian kita pakai ini request. Ini karena bentuknya adalah param ya. Params to ID. Ya. Kalau ada koreksi silahkan ya dibantu koreksi ya Mas Lukman ya. Udah Mas Lukman ini Mas banget nih. Oke oke. Udah kok so Jadi far udah ini. jadi kita param karena kita ngambilnya ini dari parameter yang ini nih. Nanti tinggal dilempar aja ke sini. Oke oke Mm-mm. oke. Jadi param dimasukin, kemudian kita tinggal retrieve datanya nih. Nah, retrieve datanya itu juga bisa pakai ini. Oke, ini langsung sih bisa sih. Coba kita jadi di sini karena datanya adalah single ya. Restos.data. Kebetulan kan karena single nih. Jadi bisa langsung di return nih datanya. Kita hanya perlu tahu dokumen ID. Biasanya kan kalau dari list view kita udah tahu nih datanya kan. Jadi misalkan kita udah punya nih ya data ID-nya atau data ID atau kita bisa tampilkan di sini nih.
karena kita tadi nggak nampilin ID-nya. Jadi ID-nya kita bisa ambil dari sini. Atau kita bisa juga sebenarnya menampilkan ID, kita tinggal nambahin seperti ini sih kalau menampilkan ID. Bentar, kita munculin dulu deh di sini. Kita balik ke sini. Nah, kita contoh. Nah, ini kan kita udah view ya satu data ya. Nah, kalau kita menampilkan sebuah data ID ya, dokumen ID-nya, itu bisa pakai ini sebenarnya. Nah, .id. Oh, Jadi, langsung ID. cuma yang tadi ketika di list kita kurang menampilkan ID-nya. Sorry. Ini kayaknya ada yang bermasalah mungkin. Oh ya, kurang ini Mas, Kurung ya. kurang Betul, betul. awalnya. Oke, oke. Tuh, ID-nya bisa muncul. Jadi ID ini mungkin kita bisa tambahkan nih di list view ini kan. Kalau kita mau menampilkan data ID-nya, list view-nya itu bisa kita tambahkan di sini. Iya, sih. Ya, jadi misalkan ini datanya ID ya, ID. Dan di sini ada drop ID. Dan datanya kita pisah nih, kita split data ID. Itu. Save aja, terus kita biar ID-nya muncul. Nah, tuh ID-nya muncul nih. Nah, gitu Suman. Read data udah bisa. Ini kita balikin lagi. Sekarang tinggal create data nih. Create data nih Mas Lukman. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nih Mas Lukman. So far Ya. ini sih Mas, eh, keren sih ini Fireview-nya, membantu banget kok. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa kepake ya buat next ya project belajar kita lah. Ya. Oke Oke, Mas. mungkin kita bisa lanjut di next session mungkin ya, Luk. Ya, Oke. ya mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ya dari kita mudah-mudahan ada manfaatnya buat penonton juga ya. Amin. Ini Semoga. video pertama kita mudah-mudahan kita bisa istiqomah buat Sharing ya, melanjutkan nih video-video yang saling sharing selanjutnya ya, kembali. sharing yang selanjutnya. Mungkin ada Mungkin kita ini, mungkin ada masukan dari teman-teman untuk kita hmm, bahas apa juga boleh sih ditulis di komen. Mungkin bisa kita ya, bahas untuk ya, yang berkaitan dengan oke. coding gitu. Ya. Oke. Oke, ditunggu ya teman-teman next videonya. Oke, thank you. Bye bye.